berawal dari malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian menyerupai seorang manusia, rajulun syadidul bayadis thiyab, menjadi sosok manusia, seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, syadidus sawad sya'r, hitam kelam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak ada tanda bekas-bekas dari jalan jauh, seperti orang dekat. Bajunya pun bersih, kemudian rambutnya pun hitam kelam, rapi. Apa kata sahabat Nabi? Di antaranya yang meriwayatkan ini hadis adalah Umar bin Khattab. Ini hadis juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Apa kata Umar bin Khattab? La ya'rifuhu minna ahad. Tapi kami tidak kenal ini orang. Dilihat dari tanda-tandanya, ini bukan orang jauh-jauh, karena tidak ada bekas safar. Bajunya pun putih bersih, rambutnya hitam kelam. Tapi kami tidak kenal, kata sahabat Nabi, karena memang malaikat Jibril alaihissalam. Maka fa'asnada rabbatayhi ila rabbatayhi, Jibril yang sudah menyerupai menjadi sosok laki-laki tadi, itu mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sandarkan, dia tempelkan rukbahnya, lututnya ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahanya ke paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdekatan, menempel. Baru kemudian memulailah Jibril alaihissalam bertanya tentang beberapa perkara urusan agama. Ingat, ini urusan agama, di mana di akhir hadis Rasulullah SAW sebutkan dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinah. Dia Jibril datang kepada kalian sengaja untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Maka ulumuddin, ilmu agama, tidak boleh lepas dari apa yang diajarkan Jibril dalam hadis ini, sampai dia berubah menjadi sosok manusia untuk mendekatkan pemahaman, untuk lebih mudah kita manusia memahami agama kita ini. Allah utus malaikatnya, bahkan menyerupai manusia, mendekati Nabi, disaksikan oleh sahabat, kemudian diriwayatkan sampai kepada kita itu hadisnya, agar kita mengetahui urusan atau ilmu agama kita yang mulia ini. Jibril alaihissalam bertanya yang pertama kali, fa'akhbirni 'anil Islam. Wahai Rasulullah, beritahu aku apa itu Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui jawabannya dan mengatakan, Islam itu dengan 5 rukunnya, mulai dari bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, haji ke Baitullah waliyah. Setelah Rasulullah menjawab, apa kata Jibril? Shadaqta, benar yang engkau jawab wahai Nabi Muhammad. Tentu kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran, ini orang sudah nanya sama Nabi, Nabi sudah jawab, malah dibenarkan sama dia. Kira-kira kita mendengar Mbak ya, ada orang nanya, sudah dijawab, betul. Kan ngetes mungkin ya. Jadi jangan nanti ada yang bertanya, udah kami jawab misalnya, kalau kami tahu sudah dijawab, betul paten jawabannya, pas. Ini kayak malaikat enggak ya. Bertanyalah apa yang tidak diketahui dan apa yang dibutuhkan. Ya Pak ya, nanya itu apa yang tidak diketahui dan apa yang dibutuhkan. Karena ada juga nggak tahu tapi nggak butuh. Ustaz, apa hukumnya? Dan bagaimana nanti kalau kita kasusnya ke bulan, mau sholat, menghadap kiblatnya kemana? Nanti aja Pak, kalau udah ke bulan baru tanya. Ya, belum ke bulan jangan. Akan ada itu korban nanti insya Allah kalau ada yang sampai di sana. Jangan dilakukan Allah Azza wa Jalla. Nah, malaikat Jibril ketika dia mendapat jawaban dari Nabi, beliau mengatakan, benar engkau walaupun terheran-heran ini sahabat. Beliau melanjutkan pertanyaan yang kedua, Pak akhbirni 'anil iman.
Beritahu aku apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab dengan 6 rukun iman tadi. Kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, ya. Kemudian kau beriman bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, tentang takdirnya Allah, baik yang khair yang kita anggap baik maupun syar, takdir yang Allah berikan kepada kita yang kita anggap buruk. Ini rukun iman yang lagi-lagi Jibril mengatakan, saudara, betul kau Muhammad. Yang ketiga, Jibril menanyakan tentang al-ihsan. Beritahu aku, hai Rasul, apa itu ihsan? Dan secara bahasa maknanya kebaikan, perbuatan yang baik. Namun Rasulullah SAW lebih jelas, ya, memberitahukan kepada Jibril dan para sahabat kala itu, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ketika engkau menyembah Allah, beribadah kepadanya, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tidak melihat Allah, dan memang engkau tidak akan melihat Allah di bumi ini, pastikan bahwa Allah sedang melihatmu dalam beribadah. Itulah ihsan. Maka para ulama mengatakan tingkatan agama kita itu 3, diawali dengan Islam, baru lebih tingginya lagi adalah iman, tingkatan yang lebih tertinggi lagi adalah ihsan. Orang ihsan dia sudah Islam dan iman, ya, barulah kemudian dia naik tingkatan pada ihsan. Orang iman sudah pasti Islam, tapi belum tentu ihsan. Orang Islam belum tentu iman, apalagi ihsan. Jangan ingatkan Allah Azza wa Jalla. Tidak sampai di situ, Jibril bertanya soal yang keempat, fa akhbirni anis saah. Beritahukan aku wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Maka Rasulullah menjawab, al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, di sini mungkin Allah alam shawab, sahabat mulai curiga, ya. Rasulullah sampai jawab begitu. Yang ditanya Nabi Muhammad tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Oh, berarti yang bertanya ini bukan orang sembarangan, malaikat. Kemudian memang Rasulullah tidak bisa menjawab karena Allah tidak berikan tahu ilmu ghaib tentang kapan itu kiamat. Ada soal yang kelima, fa akhbirni an amaratiha. Beritahu aku apa saja tanda-tanda kiamat. Nah, kalau yang kelima ini Rasul kan, sehingga Rasul jawab tanda-tandanya adalah di antaranya antalidal amatu rabbataha, ya, di mana ada seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kemudian engkau akan lihat nantinya ada orang bahkan tidak bersandar penggembala kambing, yatawaluna fil dunya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Rasul tahu tanda-tandanya, Rasul tidak tahu kapan hari kiamat. Nah, setelah itu Jibril pun pergi. Setelah pergi, ya, beberapa saat kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya, kata dulu nama Israel. Tahukah kalian siapa tadi yang bertanya? Allah dan Rasulullah yang lebih tahu soalnya. Maka Rasul mengatakan, fa'innahu Jibril ketahuilah dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.